Shit, uang kamu udah bisa diblokir, tanah kamu bisa disita, bahkan cryptocurrency kamu yang ditaruh di bursa, bahkan bursa luar negeri, bisa dibekukan. So, ini gimana ceritanya? Gimana caranya untuk kamu bisa selamat supaya uang kamu nggak tahu-tahu disita, diambil sama negara? Harusnya ini sesuatu yang harusnya kita tahu jauh-jauh hari ya. Oh, wait, apa ini? Oh, ternyata ada video yang diposting di channel MyStack June 10, 2023, 2 tahun yang lalu. Isinya apa ya? Ini gila sih, tapi uang Anda sudah nggak lagi milik Anda. Ini sudah jadi realitas untuk orang-orang yang tinggal di Eropa, terutama Prancis, dan sebentar lagi sudah jadi realitas untuk orang Amerika juga. Amerika Serikat tanggal 4 Juli 2023 akan resmikan yang namanya dolar digital. Ini versi dolar yang sudah nggak lagi pakai kertas cash. Semuanya elektronik dan semuanya bisa di-tracking 100% seperti cryptocurrency. Tapi beda dengan cryptocurrency pada umumnya, ini versi dolar yang bukan tujuan untuk kita invest sampai dimana kita jadi kaya, tapi ini versi dolar yang memberikan kontrol, kuasa total kepada pemerintah atas duit Anda. Bahkan dolar yang di rekening Anda bisa kedaluarsa. Seperti susu taruh di kulkas bisa busuk, uang dolar Anda taruh di rekening bank bisa busuk juga. Diambil sama pemerintah kalau terlalu lama gak dipakai. Gila. Loh, kok bisa? So itulah guys yang aku maksud 2 tahun yang lalu. Orang dulu aku bilang kayak gini, komentarnya apa? Masa bisa kayak gitu? Masa bla bla bla, negatif semua komentarnya netizen. 2 tahun kemudian beneran terjadi. Udah datang ke Indonesia. Uang kamu bisa kedaluarsa, bisa busuk, bisa diambil sama negara kalau kamu gak buru-buru pakai. Di sini aku sih dengan rendah hati bilang I told you so. Oke. Tapi sebenarnya kita lupakan apa yang udah terjadi di masa lalu. Mungkin waktu itu kamu belum siap, mungkin otak kamu belum kebuka saat itu, belum ngerti value-nya bisa follow komunitas yang bisa prediksi hal-hal seperti gini jauh-jauh hari. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Di sini ini semua sebenarnya cuma kontrol. Oke, siapa yang bisa kontrol masyarakat untuk melakukan apa yang pemerintah mau? Oke, sebenarnya itu toh. Kenapa kok kalau gak dipakai uangnya kedaluarsa? Sesimpel ini supaya kamu gak bisa kaya. Gitu loh. Intinya itu kamu harus cepat-cepat konsumsi uang kamu. Kalau gak dikonsumsi, diambil sama negara. So it's not really your money. Gitu loh. Sedangkan orang-orang yang udah bisa baca hal seperti gini gak mau pegang duit. Gak mau pegang rupiah, baik itu rupiah, dolar, euro, semua negara mengarah ke sana juga. Kamu pikir cuma Indonesia yang uangnya itu bisa kedaluarsa, yang bisa dibekukan kayak gitu, right? Bukan. Seluruh dunia mengarah ke situ karena ada pihak-pihak yang udah sadar kita itu harus bikin masyarakat jadi apa? Jadi budak. Oke? Kau sudah mengerti itu. Maka oke, so ini ada cerita kalau uang kamu gak dipakai lebih dari 3 bulan dalam rekening, gak ada uang keluar, diblokir, terus kalau gak diurus dalam sebulan, diambil sama negara. Kalau rekening gak dipakai atau gak ada transaksi sepanjang 10 tahun, diambil sama negara. Kalau tanah kamu mesti apa, AJB setahun atau apa gitu, 10 tahun, apapun lah aturannya, disita sama negara. Bahkan cryptocurrency, kalau kamu ada duit, misalkan ini aku ada chat dari member kita, salah satu member insider. Dia itu dia bilang uang di Binance pun, Binance itu perusahaan luar negeri, gak ada izin di Indonesia. Jadi ini seharusnya kan apa hubungannya sama Indonesia? Ini kan perusahaan luar negeri, itu pun dibekukan sama PPATK, right? So harus apa? Uang kita itu amannya diapain? Apakah pegang emas? Apakah pegang Bitcoin? Apakah tetap aja taruh di rekening dan udah terima aja kalau aku gak pakai duitku hilang juga? Mau itu 10 juta, mau itu 10 M diambil sama negara. Apa itu solusinya? Ya tentu saja bukan kan, right? So prinsip aku itu sebenarnya sesimpel ini. Kamu harus menyimpan uang kamu dalam bentuk yang kamu bisa kontrol dan gak ada orang siapapun bisa ngambil dari kamu secara paksa. Emas itu bisa diambil secara paksa. Kamu pikir kamu beli nih emas atau antam. Kan ada itu fasilitas safety deposit atau kayak di bank adalah tempat simpan. Itu bisa diambil secara paksa sama pemerintah. So kamu cuma ada satu harapan, simpen sendiri, diumpetin sendiri. Tapi itu pun kalau mesti dalam negeri oke lah. Kalau kamu berada di Indonesia gak ada niat mau keluar dari Indonesia itu no problem. Tapi ketika kamu perlu cepat-cepat keluar dari Indonesia karena mungkin suatu saat Indonesia jadi negara yang gak bisa ditinggalin lagi.
you know, amit-amit kayak Ukraina perang terus udah antara kamu kabur atau kamu dipaksa angkat senjata tembak-tembakan, right? Let's say itu terjadi, emas susah dibawa, okay? So opsi yang terbaik, properti nggak bisa dibawa kabur ke luar negeri. Saham kalau ada kenapa-kenapa itu yang paling gampang dibukukan si saham, karena itu langsung ada awasan dari pemerintah. Yang paling susah disensor, paling susah diambil paksa itu justru Bitcoin, cryptocurrencies. Really. Dengan catatan kamu simpennya dengan benar. And by the way, ini izin ya, aku sambil treatment, ini lagi ada pinggang sakit ya. Namun Bitcoin is the best form. Bentuk yang terbaik ini tanpa bias ya, tanpa karena aku channel main stack ini channel crypto, nggak ada hubungan sama itu. Ini aku ngomong secara jujur, secara apa adanya. Kalau kamu simpen Bitcoin kamu, crypto kamu secara baik, kamu taruh di yang namanya cold wallet, mungkin you bisa bantu ambil. Nih, aku kasih tunjuk salah satu contohnya. Ini aku ada beberapa wallet ya, ini salah satunya. Oke. Kamu simpen Bitcoin kamu di perangkat seperti ini yang namanya cold storage. Asal kamu simpen yang namanya seed phrase atau kata rahasia kamu yang mengamankan Bitcoin ini dengan baik. Gak ada yang bisa tahu, gak ada yang bisa guess, tebak, gak ada yang bisa cari di komputer kamu. Kamu benar-benar simpen dengan baik, bahkan dihafalin, right? Gak ada yang bisa ambil dari kamu kecuali kamu diperkosa terus disetrum listrik, ayo mana itu, something like that lah, which is itu kalau udah seperti itu gak peduli asetnya apa, itu udah namanya penyiksaan ya. Gak ada harapan. Tapi selama kamu simpan rahasia itu, gak ada yang bisa ambil paksa, dan itu cara yang terbaik. So di sini aku akan ingetin Anda beberapa hal. Kamu bisa aja nonton video yang barusan ini ya. 23 Juni 2023 atau 10 Juni 2023 kita udah prediksi formal uang akan kedaluarsa. Oke. So apa yang terjadi sekarang yang mana kalau kamu nggak pakai duit kamu selama 3 bulan dibekukan bla bla, ini sesuai rencana mereka. Mereka itu mereka siapa? Kamu pikir pemerintah Indonesia. It's bigger than that. Lebih besar dari itu. Kalau exactly hal yang sama udah diberlakukan di Eropa, lagi diberlakukan di Amerika, bentar lagi mungkin Australia juga kena, and then Indonesia menyusul. Kamu tahu pihak yang menentukan semua ini itu lebih besar dari cuma pemerintah Indonesia. Make sense? Nah, sebagai masyarakat, kamunya nurut atau enggak? Ini seperti kayak waktu dipaksa, you understand? Pegel tangan, understand? Ya. Waktu dipaksa seperti itu tes. Mereka nguji. Masyarakat itu sebodoh itu nggak sih? Disuruh masukin sesuatu hal yang nggak tahu isinya apa, nggak tahu bahaya, nggak tahu selamat atau apa, right? Nurut atau nggak, komplain atau nggak, protes atau nggak. Dan ternyata 90%, 95% orang comply. Comply itu nurut. Nurut dan ngambil si pegel tangan ini, right? Nah sekarang kamu diuji kedua kali lagi. Kamu terima nggak uang kamu dibekukan? Terima nggak tanah kamu disita? Terima nggak kripto kamu dibekukan? Nggak bisa dipakai karena nyantol di bursa ke luar negeri. Terus kamu tindakannya apa? Diam-diam, yes bos, oke, atau protes? Nah, inilah bibit-bibit yang akan berkembang jadi yang namanya apa? Civil war, perang sivil. Ini yang kita udah bahas hanya beberapa minggu yang lalu. Beberapa minggu lalu kita udah bilang ini mengarah ke civil. Kamu pikir dulu aku bilang uang kedaluarsa, semua orang bilang gak akan. Sekarang udah terjadi 2 tahun kemudian, right? Dan sekarang aku bilang akan mengarah ke krisis yang mana banyak orang mati, civil war, bla bla bla. Masih gak akan? Really? Nah terus solusinya gimana? Get rich. Jadi sekaya sebisanya supaya kamu bisa keluar. Negara ini gak bisa, oke, switch. Negara ini gak bisa, switch. Uang yang dipegang, uang yang benar-benar milik kamu. Silahkan coba curi. Silahkan coba bekukan, gak akan bisa. Ya kecuali kamu nyiksa aku, bunuh aku atau apa. Itu kalau udah kayak gitu ya semua orang harus pegang senjata sendiri lah. Intinya seperti gitulah ya. But arahnya ke arah sana. So, what do you have to do? Kalau menurut saya, yang pertama, hasilkan uang sebanyak sebisanya. Di sini aku panggil kalian, ayo kita bantu. Gitu loh. Ini yang sudah kita di dalam komunitas VIP, waktu kripto masih lagi murah dan lagi naik, kita itu bantu orang untuk bisa join kripto. Ini sekarang mesti ada kaki final, mesti ada kenaikan tapi gak sebesar kayak dulu.
yang Bitcoin naik hampir 10 kali lipat. No, it's not going to do that. Paling 2 kali lipat atau sejenis itu. Nah, sambil itu jalan, so yes, kita masih cuanin crypto. Di dalam komunitas kita sharing apa itu koin yang kita beli, apa yang kita pegang, komposisi portfolio kita apa, targetnya di mana. Tapi itu semua cuma kayak ini bonus profit toh. Paling portfolio kita berapa? 2 kali lipatin. Paling segitu. Maybe less, maybe more. Real profitnya itu harus transisi ke pengguna salah satu jalur sukses yang udah terbukti. Di dunia ini cuma ada beberapa jalur yang udah terbukti sama ribuan orang bisa jadi puluhan ratusan miliarder. Properti salah satunya. Kalau kamu lihat ke daftar Forbes, kategori terbesar orang jadi kaya itu dunia properti. Tapi dengan cara harus pakai jurus. Bukan bayar cash, bukan pinjam KPR. Karena 2 jalur itu, bayar cash, pinjam KPR justru blow on. Nggak akan kaya-kaya. Yang kaya dari properti ngerti cara strategikan, jurusin si properti supaya modalnya keluarnya minim, returnnya tinggi. Oke? Jalur kedua yang terbukti sukses, of course, crypto. Kita udah buktikan dengan channel kita, banyak influencer lain juga kaya dari crypto, right? Crypto salah satunya. Jalur sukses. E-commerce, bisnis online yang jualan produk. Mau itu jualan ke orang Amerika, jualan ke orang Indonesia, terserah. Sekarang udah ada AI, udah ada tools, semuanya itu digampangin. Ini aku kasih satu contoh, you mau cari produk yang lancar. Ada alat namanya Keludita, oke? Itu ada fitur AI, bisa cepat sekali cari produk yang laku laris manis, right? Udah ada AI banyak yang bisa dipakai untuk lancarkan e-commerce bisnis kamu, kenapa gak dipakai? Digital products, inilah jalur-jalur sukses yang kalau kamu benar-benar ingin bisa bebas, nggak seperti mereka yang hanya terima nasib, aduh gimana ya, ini rekeningku nanti dibekukan, tanahku nanti disita, bla bla bla. Nggak kayak gitu lagi guys, ya. Kamu harus bisa berdiri, jadi orang mandiri, harus bisa stand up, harus bisa bela diri, harus bisa jadi orang yang mampu hadapi apa yang akan datang. Kita itu berada di zaman yang mana udah bukan lagi kayak di zamannya 1950s, 1960s. Yang mana orang tua kita, kakek dan nenek kita tinggal partisipasi dan nurut sama pemerintah bisa dengan gaji suami tok, istri tinggal di rumah urusin anak, suami tok yang kerja bisa beli rumah. Dibayar lunas dalam waktu 4 tahun, 5 tahun udah beres lunas. Dulu bisa, dan setelah itu propertinya naik 5 kali, 10 kali. Dulu itu bagus. Sekarang di 2025 jalur itu udah gak bisa gitu loh. Justru di zaman sekarang udah kelihatan banget segitu banyaknya korupsi, segitu banyaknya permainan di sisi pemerintah dan lain-lain. Ini sebenarnya kita ada musuh yang harusnya bela kita malah jadi musuh kita gitu loh. Dan kamu mau nurut sama musuh itu? Mau nurut? Silahkan tegul tangan terus-terusan. Ayo silahkan. Uang kamu dibekukan dan terima aja kenyataan itu. Mau tak begitu? Kamu pikirin soal keluarga kamu, soal orang-orang yang kamu bertanggung jawab, soal anak kamu, kamu punya anak, right? Kamu mau terima aja nasib? Terus gimana keluarga kamu? You understand? Kamu harus bisa bela diri. Harus bisa fighting. Setuju ya? Nah, ini yang kita lagi mengarah sekarang di dalam komunitas kita. Right? Di komunitasnya MyStack, di komunitas VIP, dan apa yang lagi kita mau evolusi sekarang. Yang mana kita udah mulai produksi bahan-bahan materi, konten, dan lain-lain. Supaya orang bisa adaptasi ke era yang baru ini. Yang mana zaman yang atau jalur yang dulu itu udah gak berlaku. Jalurnya sekarang itu harus bisa online, harus bisa bisnis, harus bisa pakai pinter gitu loh. Dan pinter itu gak harus dari otak sendiri. Bisa nebeng pinternya AI, pinternya mesin. Biar bisa hasilkan duit sebanyak mungkin. Biar bisa duit itu segera mungkin dikonversikan yang milik kamu. Paham ya maksudnya? Oke, itu yang harus dilakukan. Oke, jangan sampai kamu yang jadi korban. Ini sesuatu hal yang memang gak enak. Kita itu masuk masa yang gak enak untuk semua orang. Oke, tapi justru di situ, kamu tahu nggak istilah atau ucapannya, masa yang sulit menciptakan manusia yang kuat. Manusia kuat menciptakan masa yang cerah dan bahagia. Masa yang bahagia dan cerah menciptakan orang yang lemah dan malas. Orang yang malas menciptakan masa yang sulit. Tahu kan? Ini sekarang lagi masa sulit menciptakan siapa ini yang orang kuat, orang yang bisa mandiri, orang yang ada gigi yang bisa gigit gitu loh. Kamu mau menyerang saya, sini aku cokot kamu sampai mati gitu. Kamu harus bentuk karakter itu. Oke? Mudah-mudahan kita bisa bentukin komunitas yang kuat ya, yang bisa hadapin ini semua bersama. Dan mudah-mudahan hal terbaik yang terjadi untuk masyarakat Indonesia ya. Kita gak mau orang jadi budak, kita gak mau jadi orang yang dipaksa harus nurut dan dipaksa uang yang sudah kita susah kerja masa diambil paksa dari kita. Dan kita gak mau seperti itu. Oke? So, warningnya sudah ada dari dulu 2 tahun yang lalu, sekarang lagi terrealisasi dan sekarang waktunya untuk ini udah final call, take action atau enggak. Harapan saya kamunya bisa berdiri
dan bilang, yes, aku mau take action. Oke? See you di dalamnya, atau di dalam komunitas, atau di next video kita. Sampai jumpa dan stay safe. Bye.